Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muldoko dan Luhut berbisnis kendaraan listrik. Faisal Basri sebut kebijakan subsidi tidak tepat. Tulis oleh Harsono, Kamis 18 Mei 2023 ya. Sawitku.id, sawitku masa depanku. Ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Ekonom Indef Faisal Basri menyebut kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Alih-alih membantu masyarakat, sebaiknya subsidi tersebut justru syarat akan kepentingan politik. Menurut Faisal Basri, ini wajahnya Faisal Basri. Ya, saat ini tidak ada batasan di Indonesia antara pengusaha dan penguasa. Pak Muldoko itu bukan sekedar pengusaha, bukan sekedar penguasa, tapi juga ketua. Bukan sekedar pengusaha, tapi ketua asosiasi pengusaha mobil listrik jelasnya. Menurutnya, Muldoko juga bagian dari penguasa yang mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Apa kata Faisal Basri? Pak Luhut juga punya usaha sepeda motor listrik. Dia ngomong subsidi motor listrik untuk dirinya sendiri. Ujarnya dalam podcast Akbar Faisal Jumat 12 Mei. Ya, kurang apa lagi istilahnya? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Karena pemainnya itu Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan Luhut Panjaitan, Menko Marinvest ada di situ. Bisnis kendaraan listrik, konflik kepentingan, tugas Faisal Basri. Melalui kebijakan itu pemerintah menggelontarkan subsidi senilai 80 juta untuk mobil listrik, 40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan 8 juta untuk mobil listrik baru, serta 5 juta untuk motor konversi dari motor BBM. Kemudian diganti mobil listrik di subsidi 5 juta. Faisal menilai ketimbang menggunakan dana untuk subsidi, lebih baik pemerintah menggunakan dana tersebut untuk transportasi publik. Jadi mereka yang mengeluarkan kebijakan, mereka yang juga pedagang. Jadi mereka mengeluarkan aturan-aturan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang dikritik oleh Amin Rais dan juga oleh Faisal Basri. Tidak hanya itu, insentif fiskal untuk kendaraan listrik yang saat ini berlaku seperti pajak penjualan atas barang mewah PPNBM hingga keringanan pajak kendaraan bermotor sudah cukup menguntungkan pembeli kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira menilai tidak ada yang salah dengan kritik yang disampaikan calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan yang menyoal program subsidi mobil listrik yang digagas pemerintah tersebut. Ya. Dia menilai kritikan itu sebenarnya cukup berdasar. Bima mencontohkan di banyak negara seperti Perancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya, bahan bakar minyak dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran, ujar Bima Rabu 9 Mei 2023. Menurut Bima, masalah kemacetan tetap sama, bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi listrik, ya, transportasi publik. Ya itulah ya, kalau memang pengusaha itu menjabat penguasa, jadi sebagai penguasa dia mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, regulasi yang menguntungkan dirinya sebagai pengusaha. Dalam hal ini Muldoko dan Luhut yang diuntungkan dengan subsidi, baik untuk kendaraan listrik, motor ataupun mobil, termasuk truk listriknya Pak Muldoko. Ya itulah ya, apakah itu salah? Ya mungkin gak salah dari segi hukum, karena mereka berbasis peraturan, tapi dari segi etika itu hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.